Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin Bapak Jamaah Talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Geria Lebakwangi 1 Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, umur panjang, dikasih kesempatan bisa hadir datang ke masjid dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan bisa taklim bersama kita bareng-bareng dalam sekaligus mempererat tali silaturahim antar jamaah. Semoga tergabungnya kita, kumpul kita di tempat yang mulia ini memberikan berkah untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim kali ini yaitu tentang bacaan tentang kitab suci Al-Quran dengan referensi tafsir Jalalain. Kita lanjut surat Al-An'am ayat 3 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Fakadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ.
Wa huwallah, ayat 3 dari surat Al-An'am. Kemarin ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, sifat kekuasaan Allah, dan menjelaskan pula tentang ajal yang akan diberikan, ketentuan umur yang akan diberikan Allah kepada semua makhluknya, terutama manusia. Ayat 3 masih berkisar tentang sifat-sifat kekuasaan Allah, sifat yang melekat, yang patut melekat kepada Allah, yang kita patut memujinya, yaitu wa huwallahu, wa huwa, dan dialah, dia siapa? Allah. Siapa Allah? Mustahiqun lil ibadati, Allah yaitu sebagai Tuhan kita, Tuhan seluruh alam, yang wajib diibadahi. Siapa yang harus beribadah kepada Allah? Fis samawati wa fil ardi, semua makhluk yang ada di bumi dan makhluk yang ada di langit wajib beribadah kepada Allah, terutama makhluk Allah yang berada di bumi. Kenapa mereka wajib beribadah kepada Allah? Jangan tidak beribadah kepada Allah, jangan tidak menyembah kepada Allah, karena utusan Allah, risalah Allah sudah disampaikan 14 abad yang lalu lewat Nabi Muhammad, kitab sucinya Al-Quran. Kalian harus iman kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, jangan selain Allah. Makanya ditegaskan lagi, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang wajib diibadahi semua makhluknya, baik makhluk yang ada di langit maupun makhluk yang ada di bumi. Penduduk langit harus beribadah kepada Allah. Kalau penduduk langit diantaranya apa? Para malaikat, sudah pasti mereka beriman kepada Allah. Penduduk langit, komunitas langit, para orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah, bisa komunikasi spiritualitasnya langsung kepada Allah. Mereka orang-orang yang dekat kepada Allah, para nabi zaman itu. Sekarang penerus para nabi, yaitu orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah, diberikan karomah. Kalau sekarang, kalau mukjizat sudah nggak ada, adanya sekarang karomah, kemuliaan atau maunah. Kalau mukjizat, keistimewaan yang Allah berikan kepada nabi, para rasul. Karomah yang Allah berikan kemuliaan tersebut kepada para wali. Maunah sama juga, keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang soleh. Kemudian ada yang lebih ekstrim lagi, yaitu istidraj, keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang jauh dari agama, tapi mereka malah diberikan keistimewaan. Itu namanya istidraj, diberikan tapi nanti diancam, diberikan tapi nanti diancam. Penduduk bumi, ya ada istilah ada istilahnya penduduk bumi juga wajib beribadah kepada Allah dimanapun mereka berada, bukan hanya orang-orang Arab saja yang beribadah kepada Allah, karena Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk orang Timur Tengah. Karena apa? Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Bahwa Al-Quran diturunkan Allah Tuhan semesta alam, berarti orang yang ada di jagat raya ini, dunia, dari titik mana sampai mana mereka harus menyembah kepada Allah. Jadi beriman kepada Allah penduduk bumi, bahkan bukan hanya orang Arab yang ketika Al-Quran diturunkan di Arab,
di Mekah. Tapi semua orang yang mendengar wahyu dibacakan, kita tidak pernah berjumpa Nabi, tapi berjumpa dengan orang-orang yang meneruskan risalah Nabi. Sahabat kita nggak ketemu, tabiin nggak ketemu, tabiin nggak ketemu. Itu kita hanya ketemunya penerus pewaris para ulama, yaitu guru kita. Ada istilah apa? Ada istilah manusia langit, keramat di bumi. Pernah dengar gak? Manusia langit, keramat di bumi. Maksudnya bagaimana? Mereka hidupnya di bumi tapi dikenal oleh apa? Oleh komunitas langit. Oleh komunitas langit, dikenal oleh para malaikat. Kenapa seperti itu? Karena setiap doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai malaikat, no lagi berdoa, kasih ACC doanya, kabulkan doanya. Itu mungkin kita tidak asing lagi, yaitu mungkin kita pernah dengar Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini orang yang hidup sejaman dengan Nabi, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Hatinya ingin berjumpa kepada Nabi, tapi belum ada kesempatan. Ini karena apa? Ya karena apa? Allah belum menghendaki bahwa Uwais Al-Qarni berjumpa dengan Nabi. Usaha berkali-kali ingin berjumpa dengan Nabi, tapi gelalanya tidak berjumpa dengan Nabi. Karena apa? Alasan kesibukan, bukan sibuk usaha, bukan sibuk kerja, bukan sibuk dia seorang apa? Seorang yang mempunyai jabatan, bukan. Tapi dia sibuk karena mengurus orang tuanya. Orang tuanya, terutama orang tuanya semakin kesini semakin tambah usia, tambah banyak penyakit, tambah banyak sakit, sehingga Uwais Al-Qarni sibuk mengurus ibunya. Bahkan suatu ketika Uwais Al-Qarni ketika ingin bertemu dengan Nabi, wahai Uwais, kalau ketemu dengan Nabi jangan lama-lama, kalau udah ketemu urusannya beres langsung pulang. Pernah Uwais Al-Qarni ke Madinah. Uwais Al-Qarni kan orang Yaman ya. Orang Yaman ke Madinah. Pakai apa Pak? Mobil. Enggak punya mobil. Pakai pesawat. Enggak ada pesawat zaman itu. Pakai kereta api, enggak ada. Pakai apa? Naik kendaraan pun sewa. Kendaraannya bukan ojol, tapi kendaraannya onta, sewa. Sampai di Madinah, dalamnya Nabi lagi dalam keadaan tidak di rumah, lagi perang. Akhirnya Uwais Al-Qarni titip kepada Siti Aisyah, titip pesan sama Nabi, sampaikan pesan sama Nabi bahwa saya sudah berusaha ketemu Nabi, ternyata Allah berkehendak lain. Akhirnya sampai di rumah, Uwais Al-Qarni ketemu orang tuanya, disampaikan pulang, Bu ini. Kemudian ibunya malah tambah sakit. Kemudian ibunya bilang, Uwais Al-Qarni, saya minta, ada permintaan sebelum nanti saya meninggal. Sebelum saya meninggal, saya ada permintaan dengan kamu supaya permintaan saya ini bisa kamu laksanakan. Apa Bu? Kepengen melaksanakan ibadah haji. Pengen ibadah haji. Padahal Uwais Al-Qarni orang yang nggak punya penghasilan tetap. Itu pengembala kambing, itu gajinya berapa? Kalau orang sekarang itu kerja proyek, kalau sekarang kerja proyek gajinya berapa? Satu hari berapa? Kalau ada yang manggil, kalau nggak ada istirahat. Begitu juga kalau diupayakan seperti apa? Pengusaha kecil, UMKM namanya.
pedagang kecil. Kalau lagi banyak yang beli, dapat keuntungan. Kalau nggak ada, dari mana? Tapi Uwais Al-Qarni dengan perasaan apa? Perasaan tanggung jawab, perasaan gimana ya? Perasaan ya, Bu, mudah-mudahan Allah mengizinkan ibu bisa melaksanakan ibadah haji. Disanggupin. Akhirnya ini Alkisah gitu Pak ya, supaya nanti kita bisa ambil manfaatnya kisah tersebut. Padahal kalau ibunya sakit itu bagaimana? Kalau dibawa berangkat haji dari Yaman ke Mekah, jaraknya berapa? Melewati beberapa negara, berapa ribu kilometer. Kalau dari sini ke Jawa Tengah, Semarang berapa kilometer Pak? Ada 300. Kalau sampai ke Surabaya, Pasis berapa Pasis? Dari Tangerang ke Surabaya berapa kilometer? Aja mantuk toh. Lupa KM-nya. Mungkin bangsa istilahnya Pak, ya bangsa 500 meter ya, masa 500 meter. Dari Yaman ke Mekah lebih dari 1000 kilometer. Dari kilometer. Aduh, pakai apa ini? Uwais Al-Qarni apa? Mengumpulkan upahnya dari apa? Dari kerja proyek atau angon kambing, beli khimar, dilatih dia. Latihannya menggendong ibunya dan dia melatih khimarnya itu sampai 7 bulan. Sudah siap, berangkatlah. Akhirnya dengan izin Allah, Uwais Al-Qarni bisa melaksanakan permintaan ibunya, melaksanakan haji ke Mekah Al-Mukarramah. Nah, kemudian pas kondisi yang lain, Nabi Muhammad bercerita kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, ada seorang yang tidak dikenal di kampungnya itu. Orangnya biasa-biasa, maksudnya nggak kenal di kampungnya gimana? Orangnya nggak punya, gitu. Pakaiannya biasa-biasa saja. Kalau dia ngundang pejabat, kampanye Pak, nggak pernah diterima. 100% ditolak. Mereka mendatangi undangan orang hajat, dia nggak pernah diundang. Nah, dia mau melamar seorang wanita, tidak ada yang menerima karena orangnya miskin, wajahnya hitam, nggak ada yang mau menerima. Kemudian, tapi orang tersebut ketaatannya, kesolehannya kepada Allah sangat luar biasa, kepatuhannya kepada ibunya. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan pada para sahabat, wahai sahabat, sekarang ada seorang yang doanya diijabah oleh Allah, untuk itu kamu jadikan wasilah. Mintalah kalian didoakan kepada dia supaya doamu dikabulkan oleh Allah. Itu termasuk yang diminta oleh Nabi, Sayyidina Umar dan Ali bin Abi Thalib. Wahai Umar dan Abi Thalib, mintakan dibaca istighfar kepada dia supaya istighfarmu diijabah oleh Allah. Mereka bertanya, siapa itu sahabat? Dia adalah Uwais Al-Qarni. Tinggalnya di mana? Di sini. Ciri-cirinya apa? Akhirnya didatangi. Ternyata kondisinya orangnya biasa, tampak orang miskin, nggak punya. Sehingga Nabi Muhammad menyampaikan dia adalah tidak terkenal di bumi, tapi dia terkenal di langit. Lantaran apa? Mereka tetap menjaga keimanan dan keislamannya, akidahnya sampai akhir hayatnya. Sebagai wasilah yang dijadikan Tuhan adalah
dia bakti kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya, sehingga doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan doa kita diijabah? Nah, tadi pagi sudah kita sampaikan, di antaranya apa? Doa ada kalanya diijabah di dunia, ada kalanya ntar diijabah di akhirat. Doa, ad-du'a'u silahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Supaya senjata kita ini bisa tajam, harus diasah, diungkal gitu Pak ya. Gimana caranya mengasah agar doa kita tajam? Di antaranya bangun tengah malam, munajat kepada Sang Pencipta, ya Allah, ini. Maksud kita punya apa? Usulan kita punya apa? Keluhan kita apa? Sampaikan kepada Allah. Itu untuk mempertajam doa. Tapi Uwais Al-Qarni diasah tiap hari sehingga doanya terus tajam, senjatanya tajam, tidak pernah berkarat. Di antaranya, nah itu istilahnya apa? Sebagai wasilah bakti kepada kedua orang tuanya. Bagaimana caranya kalau kita sudah, orang tua kita sudah nggak ada? Syukur kalau orang tua kita masih ada. Kalau orang tua kita masih nggak ada, yang masih ada, untung kita masih bisa bertemu mungkin seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, karena hidupnya sudah tidak bersama kita lagi, sudah beda rumah. Kalau toh mereka pun sudah tidak ada, jaraknya jauh. Ini ada seorang sahabat dari Bani Salamah bertanya kepada Nabi, anna rojulan qala, bertanya li Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi uqtuliyat, ya Rasul, ibuku sudah meninggal. Ini laporan, tanya, ya Rasul, ibuku sudah meninggal sekian tahun atau sudah berapa bulan. Nafsuha walam tusi, dan dia tidak sempat wasiat kepada saya. Fa'adunnuha, dan aku menyangka lau takallamat tasoddaqot, kalau dia bisa ngomong, bisa berbicara, ada kesempatan ngomong sama saya, dia akan bersedekah ini. Tapi dia nggak sempat ngomong sama saya. Kemudian sahabat tersebut bertanya, fahallah ajrun in tasaddaqtu anha, apakah bisa dapat pahala sampai kepada dia in tasaddaqtu anha, jika aku bersedekah untuknya. Nah, jadi intinya, jika aku bersedekah untuk ibuku, apakah dia mendapat pahala? Waliya ajrun, dan juga mendapat pahala juga untuk saya, kata Nabi. Qala na'am, ya bisa, pahalanya untuk ibumu dapat pahala dan kamu juga mendapat pahala. Fatasaddaq anha, untuk itu bersedekahlah untuk dia, untuk ibumu. Ini menggambarkan apa? Sedekah untuk orang tua yang sudah tidak ada itu sangat dianjurkan apabila kita diberikan rezeki yang lebih. Alhamdulillah, Pak, tip infak sedekah buat Masjid Al-Ikhlas 5 juta, pahalanya buat ibu saya ini. Walaha ajrun, Allah tidak mengulangi pahalanya sedikit pun untuk dia dan untuk yang berinfak dan sedekah. Jadi sedekah pahalanya sama, yang kita terima sama, yang diterima ibu orang tua di alam barzah sama. Kemudian ada lagi, hadis lagi, man amila sholihan li nafsi, barang siapa yang beramal soleh untuk dirinya, summa qala, kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahumma ij'al sawabahu li fulan bin fulan wa sholallahu sawab.
dia berbuat kebaikan, apapun berbuat kebaikan, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunat, dia berdoa kepada Allah, Allahumma ij'al sawabahu di fulan. Allahumma ij'al, umpamanya saya berbuat baik, ini termasuk yang disampaikan pernah diajarkan kepada guru saya, namanya Pak Haji Musin. Haji Musin, kalau kita taklim ini sering kita kirim Fatihah supaya orang tuamu mendapatkan pahala yang kebaikan yang kamu dapatkan, baik ibadah wajib maupun sunat. Contoh sholat, habis sholat 5 waktu, ya Allah, jika sholatku engkau terima, pahalanya aku haturkan kepada kedua orang tuaku, sampai Al-Fatihah. Itu termasuk apa? Termasuk man amila sholihan li nafsi summa qala Allahumma ja'al sawabahu li fulan bin fulan. Jadi amal yang baik, kemudian kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar pahala yang aku kerjakan ini, jika engkau terima, pahalanya aku sampaikan kepada kedua orang tua tersebut, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Wa sholalahu sawab, dan pahala itu sampai kepada mereka, dan Allah tidak mengurangi sedikit pun pahala untuk orang yang berbuat kebaikan tersebut. Sawaun hayyan au maitan, dikuatkan lagi, biarpun orang tuanya itu masih hidup ataupun mereka sudah mendahului kita. Itu bagian daripada doa kita dijawab oleh Allah sebagai rahmat. Rahmat Allah itu macam-macam. Contohnya, umpamanya anak kita jatuh, tapi tidak menyebabkan kecelakaan yang berbahaya. Itu bagian rahmat daripada Allah. Itu masih dilindungi, kan gitu ya. Ada orang yang kecelakaan yang sampai ini, tapi tidak mengakibatkan orang itu membawa kecelakaan yang serius. Itu bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil, Allah adalah zat yang harus diibadahi, baik mereka adalah makhluk langit maupun makhluk yang ada di bumi. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga iman akidah kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum, Allah yang mengetahui sirrakum amal rahasia kalian, wa jahrakum, dan amal yang kalian perlihatkan, apa yang kamu kerjakan, yang kamu rahasiakan, dan yang tidak kamu sembunyikan. Allah mengetahui. Yang diperlihatkan aja tahu, yang tidak dilihat aja tahu, apalagi yang kelihatan. Di tempat yang sepi mau tempat yang ramai, sendirian maupun sama orang banyak. Ma tusirruna wa ma tajarun bihi bainakum, ma sesuatu tusirruna yang kalian rahasiakan, wa ma dan suatu tajaruna yang kalian perlihatkan, bihi sebab ma bainakum di antara kalian. Walhasil Allah Maha mengetahui baik yang kamu rahasiakan maupun yang kalian perlihatkan. Wa ya'lamu, dan mengetahui ma taksibun, apa yang kamu kerjakan. Apa yang kamu kerjakan setiap saat, setiap detik, Allah Maha mengetahui. Ini baru ayat ketiga dari surat Al-An'am. Intinya dalam surat ketiga tersebut menegaskan, mengingatkan bahwa kita wajib menyembah kepada Allah, makhluk yang ada di bumi maupun makhluk yang ada di langit. Tapi wa ma ta'tihim min ayati rabbihim
wama ta'tin, wama dan tidak ta'tihim sampai datang kepada mereka ahlu Makkah, orang-orang Makkah yang saat itu masih minim akidahnya, masih minim imannya, masih baru-barunya Nabi datang, baru-barunya Al-Quran turun, min ayatin dari ayat, min ayat Rabbin dari beberapa ayat-ayat Tuhan mereka, alias min Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran sampaikan kepada mereka, disampaikan tiap hari, tiap saat, tapi seakan-akan tidak sampai kepada mereka. Karena illa kanu anha muridin, kecuali melainkan kanu mereka anha dari ayati Rabbihim mu'ridina, mereka berpaling ogah, enggak mau. Disampaikan ayat tiap hari, diajak tiap hari, tapi mereka tidak menerima, bahkan memusuhi orang-orang yang menyampaikan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah secara langsung, yaitu wahyu Allah, Al-Qur'an. Karena ayat-ayat Allah itu ada dua, ayat-ayat qauliyah, yaitu yang tertuang dalam Al-Qur'an. Makanya pesan Nabi, pesan Al-Qur'an, ketika wahyu datang kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril, Iqra, sampai tiga kali. Iqra ma ana biqari'in, Iqra ya Muhammad ma ana biqari'in, Iqra ya Muhammad wa ma ana biqari'in. Baca Muhammad, aku nggak bisa baca. Baca Muhammad, aku nggak bisa baca. Ini menurut ulama hikmahnya apa sampai malaikat membaca Iqra 3 kali? Iqra yang pertama, bacalah, itu suruh membaca teksnya dulu. Makanya kita baca Al-Quran nggak usah jauh, disuruh baca teksnya dulu, baca tajwidnya yang benar, bacaannya yang benar, dibaca dulu teksnya yang benar. Bismillahirrahmanirrahim, baca yang benar bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin, yang benar bagaimana? Al-Fatihah baca yang benar bagaimana, terutama yang berkaitan dengan rukun qauliyah untuk rukun-rukunnya sholat. Baca teksnya dulu supaya bacanya benar. Iqra yang kedua, Iqra ya Muhammad, disuruh apa? Apa itu? Memahami, menganalisa. Ini artinya apa? Artinya apa? Iqra yang ketiga, setelah memahami kemudian suruh ngamalkan. Itu adalah ayat-ayat Allah yang Allah tuangkan dalam kitab suci Al-Quran, disampaikan kepada Nabi Muhammad, harus sampaikan kepada umatnya, dan sampailah kepada kita semua. Untuk itu jangan bosan kita selalu apa? Membaca Al-Quran. Jangan sampai anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Quran. Pak, kita sudah terlanjur baca Quran, sudah susah karena waktu ya, karena umur. Tapi jangan sampai anak-anak kita, cucu kita, jangan sampai tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau sampai anak kita nggak bisa baca Al-Quran, sedang orang-orang yang mengajarkan Al-Quran dekat ada di lingkungan kita yang berdosa, kita sebagai orang tua, sampai anak kita nggak bisa baca Al-Quran, yang salah berarti kita sendiri. Kita nggak ada waktu, nggak sempat untuk mengajar orang-orang yang bisa mengajar Al-Quran. Ada kita titipkan anak kita kepada mereka. Dan ayat yang kedua, ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu apa? Tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di sekitar kita. Adanya matahari, adanya bulan, adanya langit dan bumi. Ini adalah ayat-ayat kekuasaan Allah yang dihamparkan di muka bumi. Bahwa ada yang mengatakan bahwa kekuasaan Allah yang kita lihat di muka bumi ini adalah apa? Al-Quran yang tertulis dalam cakrawala dunia yang bisa kita saksikan secara langsung. Ada mengatakan seperti itu. Jadi ayat-ayat Allah itu disampaikan setiap saat, setiap waktu, tapi
illa kanu anha mu'ridin, mereka berpaling, tidak mau menerima Al-Qur'an, tidak mau mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah, atau mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul, untuk meyakinkan kepada orang-orang yang belum beriman saat itu, tapi sudah diperlihatkan, tapi mereka tetap tidak beriman. Walhasil orang tersebut memang belum mendapatkan hidayah dari Allah. Tahu banyak seperti apa umat-umat terdahulu, seperti umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa malah lebih apa? Kalau bertanya malah ekstrim. Wahai Musa, perlihatkan Tuhanmu kepadaku. Nah, sampai apa? Sebelum dia ngomong selesai, mereka disambar peti. Disambar peti. Itu karena apa? Ngomongnya kurang aja. Untuk itu yang berkaitan dengan Al-Quran jangan sampai dibuat bahan bercandaan, karena Al-Quran adalah wahyu Allah. Orang yang membaca Al-Quran seakan-akan mereka berkata-kata kepada Allah, berkomunikasi langsung kepada Allah. Itu hakikatnya seperti itu. Makanya Al-Quran yang kita baca, satu huruf pahalanya bikulli harfin asru hasanatin. Satu huruf adalah 10 kebaikan. Walaupun kita bacanya Quran masih terbata-bata, tapi tetap terus belajar, terus belajar. Tandanya kita mau belajar, minimal ya kita nggak bisa bacanya kurang fasih. Istri kita bacanya fasih, Bu, tolong simak saya baca Quran. Itu bagian daripada apa? Bagian daripada memperbaiki bacaan Al-Quran. Anaknya yang bacanya Quran sudah bagus, tolong Bapak baca Quran, disimak ya, kalau salah benerin dah. Itu bagian daripada belajar baca Al-Quran. Umpamanya kita mau belajar baca Quran, vaksin Al-Quran, malu umpamanya, itu jalan keluarnya seperti itu. Makanya karena ini wahyu Allah, setiap huruf yang kita baca mendapatkan pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf, Pak? 19 huruf. 19 kali 10 190 kebaikan. Lafal Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf itu sama juga ada yang mengatakan jumlah malaikat yang membawa aras itu 19. Orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan penuh penghayatan, malaikat yang memikul aras mereka getarannya sampai bergetar. Mereka bergetar. Ya Allah, kenapa ini saya bergetar? Karena ada seorang hamba yang telah membaca Bismillah dengan penuh penghayatan. Udah siapa ya? Ini belum? Udah. Faqad kadzabu bil haqqi wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim ittaqlana fatan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadil jama'a min ahlil ilmi wa alil iman wa alil taqwa wa alil ibadah wa alil qur'an wa alil rizqi wa alil du'a wa alil khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.